Jumpa lagi bersama saya Irwansa dalam Berita Opini. Kali ini kita akan mengulas tentang BLT dicecar, BLT dikejar. Selamat menyaksikan. Bantuan langsung tunai atau yang dikenal akrab oleh masyarakat awam, BLT telah dicairkan. Beberapa hari ini 12,3 juta kakak penerima bantuan dana tersebut dari 27.062 desa yang ada di Indonesia, di mana masing-masing keluarga mendapatkan Rp600.000. Tentu sebagai landasan hukum, BLT dibuat berdasarkan aturan Permendes nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Apalagi Permendes itu diperkuat dengan Perpu nomor 1 tahun 2020, di mana ditegaskan dalam Perpu tersebut bantuan langsung tunai boleh digunakan untuk dampak wabah pandemi corona atau COVID-19. Saudara-saudara, secara teknis BLT dimulai dari pendataan para relawan COVID-19. Hasilnya dibahas pada Forum Musdes atau Forum Musyawarah Desa. Untuk selanjutnya data dari relawan COVID-19 itu diverifikasi ulang. Siapa yang berhak mendapatkan dana BLT tersebut? Ini sebuah pertanyaan penting karena yang menjadi hiruk pikuk seputar bantuan langsung tunai ini masih ada cecaran umpatan rasa ketidakpuasan warga terhadap program BLT karena mereka tidak mendapatkannya. Secara teknis, bantuan BLT tersebut dikhususkan ada 3 kelompok. Pertama, orang miskin, orang sakit kronis yang menahun tentunya, dan orang yang kehilangan pekerjaan karena dampak COVID-19 ini. Saudara-saudara, meskipun pembagian BLT sudah dilaksanakan dalam minggu ini di seluruh Indonesia secara serentak, masih menyisakan sengkarut. Mestinya sengkarut BLT tidak harus dituduhkan pada kepala desa. Meskipun kepala desa adalah penyelenggara dan pihak yang bertanggung jawab atas pembagian dana tersebut. Bahkan mestinya kita patut berterima kasih atas perjuangan yang telah dilaksanakan yang tidak kenal lelah dari para kepala desa seluruh Indonesia yang berani mengambil risiko beban yang diberikan pemerintah pusat dalam pelaksanaan kerja BLT tersebut. Sengkarut itu mestinya tidak perlu terjadi bila pemerintah pusat punya data yang akurat. Kriteria dari orang penerima BLT tersebut masih dirasakan tidak valid dari pemerintah. Apalagi 14 kriteria orang miskin yang disampaikan dalam peraturan tersebut dirasa banyak yang tidak tepat ketika melihat kenyataan di desa, bagaimana para warga banyak yang tidak memenuhi kriteria dari 14 atau salah satu kriteria dari 14 tersebut.
Dan ini tentu saja menimbulkan polemik antar warga. Apalagi warga yang mendapatkan bantuan dan tidak mendapatkan bantuan, mereka saling ngotot. Dan ini sebenarnya bila disadari dari awal oleh pemerintah bahwa yang mengerti dan tahu situasi dan kondisi warganya adalah pemerintah desa. Saudara-saudara, bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui program BLT tidak saja merupakan bantuan yang tunggal atau sendiri. Bantuan lain misalnya PKH, yaitu bantuan program keluarga harapan, serta BPNT atau bantuan pangan non tunai itu tidak sinkron dengan data yang sebenarnya di kelompok masyarakat yang ada di desa. Namun walaupun demikian, lagi-lagi para kepala desa mengambil risiko untuk mengendalikan situasi agar seluruh warganya tetap mendapatkan bantuan dari dampak COVID Corona tersebut. Saudara-saudara, mestinya kita mendukung upaya keras para seluruh kepala desa yang telah menjalankan kegiatan pembagian BLT serta penyelenggaraan PKH dan BPNT yang berjalan tertib dan terkendali, yang mereka bekerja sama dengan perangkat-perangkat desa lainnya, bahkan ada polisi, ada TNI, ada camat. Ini merupakan sebuah teamwork yang patut kita apresiasi terhadap kinerja mereka yang mampu bersinergis dalam melaksanakan amanah penderitaan rakyat di tengah-tengah wabah Corona COVID-19 ini. Keseluruhan program BLT ini patut kita dukung karena kita melihat program BLT merupakan salah satu cara tentunya bagi kita untuk menangani dampak sosial ekonomi yang cukup besar selama 4 bulan ini bagi seluruh masyarakat Indonesia. Peristiwa pandemi COVID Corona 19 sudah meluluh lantakkan sendi perekonomian kita, terutama warga yang tinggal di desa-desa yang saat ini banyak kehilangan mata pencarian. Kita tahu masyarakat miskin di desa-desa mereka sangatlah rentan terhadap wabah COVID Corona. Banyak usaha-usaha yang mereka lakukan tidak bisa berjalan sehingga berdampak pada ekonomi keluarga mereka. Bantuan BLT ini bagi mereka ibarat cucuran hujan yang sudah lama mereka rindukan, sehingga ya tentu saja wajar bagi mereka masalah BLT menjadi harapan untuk menyambung kehidupan mereka sehari-hari. Dan tentu kegiatan BLT yang pertama dilakukan dalam minggu ini bukanlah kegiatan yang perlu kita cecar, kita hujat, tapi sebaliknya bagaimana kita mencarikan solusi untuk yang terbaik pada BLT tahap 2 dan tahap 3 yang akan dikucurkan pada beberapa waktu yang akan datang. Sebagaimana dikatakan dalam peraturan dan Perpu tentang bantuan tersebut, bantuan BLT itu akan diberikan terhitung dari bulan April, Mei, dan Juni selama 3 bulan. Kita berharap kegiatan
yang telah dilaksanakan pada tahap awal menjadikan evaluasi terutama bagi perangkat penyelenggara BLT yang cukup banyak bekerja keras, dan kita sangat memberikan apresiasi yang tinggi bagi para kepala desa tentunya, karena mereka lah ujung tombak bantuan tersebut bisa diselenggarakan di desanya masing-masing. Tentu saja kita berharap kepada Tuhan memberikan berkahnya, semoga pandemi COVID Corona ini tidak berkelanjutan seperti di negara-negara lain yang saat ini tren wabah COVID Coronanya sudah mulai menurun. Kita juga berharap semoga peristiwa pandemi COVID Corona ini bisa kita jadikan hikmah bahwa persoalan wabah bisa berdampak kepada sendi perekonomian nasional. Ini bisa dilihat dari banyaknya sentra-sentra ekonomi, baik ekonomi menengah ke bawah maupun menengah ke atas, terasa melambat bahkan lumpuh. Apalagi bagi warga di daerah seperti di desa-desa yang sampai saat ini jangankan mereka ingin mengembangkan ekonomi, banyak modal-modal para pedagang-pedagang kita yang sudah bangkrut alias tutup. Itulah sebabnya bantuan BLT ini penting sekali kehadirannya sebagai penolong, ya, barangkali penolong sementara yang mereka tunggu-tunggu atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kita semuanya berharap perkembangan wabah Corona COVID-19 ini sekali lagi tidak berkelanjutan, dan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Dan kita jadikan pelajaran kepada kita untuk bangkit kembali menghadapi cobaan-cobaan sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan kita dalam hal mengembangkan ekonomi, khususnya bagi warga-warga di desa. Inilah rangkaian yang penting dari opini tentang perkembangan wabah COVID Corona dan BLT yang saat ini menjadi isu sentral baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dan di desa tentunya. Sekali lagi selamat bagi para kepala desa. Semoga amal kerja keras Anda menjadi catatan penting bagi kemajuan Indonesia di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang sama.